Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Ilham Mahendra dengan NIM 3 digit terakhir 067. Di sini ya saya akan menjelaskan tentang FreeTOS Memory Advance atau strategi dan optimalisasi. Presentasi ini membahas arsitektur memori FreeTOS, skema heap yang tersedia, tantangan fragmentasi, teknik alokasi dan monitoring, serta praktik terbaik untuk menjaga stabilitas sistem embedded real time. Tujuan memberi panduan praktis untuk memilih strategi memori yang tepat dalam aplikasi IoT dan sistem tertanam. Arsitektur memori stack FS heap. Stack sendiri alokasi otomatis untuk variabel lokal setiap task life cycle singkat, cepat dan deterministik, namun tentang terhadap stack overflow jika estimasi ukuran tidak akurat. Setiap task memiliki stack independen yang harus diukur saat desain. Kemudian heap yang digunakan untuk alokasi dinamis menyediakan fleksibilitas untuk objek kernel seperti task, queue, semaphore, tapi membawa resiko fragmentasi dan ketidakpastian determinisme jika tidak dikelola. Skema heap FreeTOS. Heap 1 yaitu implementasi paling sederhana, yaitu blok statis yang dialokasikan sekali saat init, tidak mendukung free, sangat deterministik untuk sistem dengan kebutuhan tetap. Dan heap 2 yaitu mendukung V tapi tanpa penggabungan blok. Dependensi fragmentasi meningkat seiring waktu, cocok untuk sistem dengan alokasi free yang sedikit pola stabil. Dan heap 3 yaitu free standar dari C library, bergantung pada implementasi library target, yaitu third safety perlu dipastikan mudah integrasi tetapi tidak selalu deterministik. Dan heap 4 yaitu first fit dengan coalescing penggabungan blok bebas, dirancang untuk mengurangi fragmentasi jangka panjang, pilihan baik untuk aplikasi dengan alokasi free dinamis moderat. Heap 5 itu mendukung beberapa region memori non-continue guna saat RAM tersebut di beberapa bank atau ketika menggunakan external SRAM bersama internal SRAM. Dan tantangan fragmentasi memori yaitu ada 3, yaitu pertama identifikasi, yaitu gunakan alat monitoring heap untuk melihat pola alokasi ukuran terbesar yang tersedia atau jumlah fragmen. Kemudian pencegahan yaitu prefer statis untuk objek jangka panjang, gunakan pool alokasi memory pool untuk objek berulang dari ukuran alokasi variabel yang fluktuatif. 3. Perbaikan yaitu dengan coalescing membantu menggabungkan blok bebas hingga mengurangi fragmentasi heap. 5. Membantu memanfaatkan area memori terpisah. Dan ada alokasi dinamis versus statis. Itu alokasi statis yaitu deterministik, mudah dianalisis dan lebih aman untuk aplikasi kritis waktu nyata. Menggunakan area memori yang diterapkan pada compile atau length time atau inisialisasi. Dan alokasi dinamis memberi fleksibilitas desain API dan mengurangi penggunaan memori saat idle, tapi kurang deterministik karena waktu alokasi bervariasi dan beresiko fragmentasi. Cocok untuk sistem non-kritis atau fungsi yang jarang dipanggil. Yang ada memahami task control block TCB, yaitu elemen pentingnya prioritas state, stack pointer, connect text CPU tersimpan, dan estimasi ukuran stack, yaitu perkiraan kebutuhan stack per task dengan analisis jalur fungsi, dan resiko stack terlalu kecil menyebabkan corruption memori dan crash non-deterministic, overprovisioning, dan mengurangi memori yang tersedia untuk heap. Dan ada teknik monitoring memori, yaitu fungsinya mengembalikan sisa heap saat ini. Program minimum ever free heap size, yaitu menunjukkan titik terendah historis penting untuk margin safety. Konfigurasi heap, yaitu sesuai berdasarkan penggunaan aktual. Sistem buffer keamanan untuk alokasi tak terduga. Dengan debugging kebocoran, yaitu di log pengujian, gunakan alat static analysis dan jalankan long duration soal test SOX text untuk mengungkap kebocoran kecil yang menumpuk. Dan praktik terbaik untuk mengembangkan yaitu periksa nilai baik, selalu cek hasil PV port melalui menggunakan pointer, tangani kegagalan alokasi secara elegan, fallback, tie dengan backoff, kemudian hindari alokasi dalam log cepat, kemudian gunakan alokasi statis untuk objek persisten, dan testing. Yang terakhir adalah testing dan validasi. Kemudian kesimpulan, pemilihan skema heap harus memunculkan kebutuhan performa determinisme dan klasik hardware. Untuk sistem kritis waktu nyata, pilih alokasi statis atau kombinasi statis plus heap dengan pengawasan ketat. Untuk subsisi fleksibel, heap 4 atau heap 5 memberi keseimbangan antara fleksibilitas dan ketahanan terhadap fragmentasi.
Berikut ada untuk kedepannya atau saran, yaitu yang pertama ada analisis pola alokasi adalah langkah pertama, desain sesuai bukan asumsi. Kemudian yang kedua ada gunakan monitoring proaktif, heap snapshot, watermarks untuk mencegah kejutan lapangan. Tiga ada automasi pengujian stres dan shock essential untuk menemukan masalah fragmentasi jangka panjang. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang program yang saya gunakan untuk percobaan yang ke-12, yaitu FreeTOS Memory Advance, yang dimana kita menggunakan STM dan ESP32, yang dimana cara kerja programnya itu program heap monitor pada ESP32 dan STM32 digunakan untuk memantau penggunaan memori heap pada FreeTOS. Text heap monitor akan membaca dan menampilkan informasi memori seperti jumlah heap yang masih tersedia, heap minimum yang pernah tersisa, serta penggunaan memori saat ini secara berkala setiap 2 detik. Selain itu, terdapat task yang melakukan alokasi dan pembebasan memori secara dinamis untuk mensimulasikan penggunaan heap pada aplikasi nyata. Ketika memori dialokasikan, kapasitas heap akan berkurang, dan saat memori heap berkurang dan saat memori dibebaskan, kapasitas heap akan kembali bertambah. Dengan cara ini, pengguna dapat mengamati perubahan kondisi memori sistem secara real time. Jadi kita akan menggunakan STM32 dan STM32. Jadi perbedaan utamanya terletak pada memori yang ditampilkan. Pada ESP32 ini program memanfaatkan API khusus ESP32 seperti heap chips get free size, heap disk get info, dan ESP get free help size, sehingga dapat menampilkan informasi lebih lengkap seperti heap internal, DMA, PSRAM, ukuran blok memori terbesar, serta statistik multi-heap. Sedangkan pada STM32 yang satunya, program menggunakan fungsi FreeTOS seperti export get free heap size dan export minimum first heap size ini, serta menambahkan task khusus untuk yang melakukan pivot malloc dan pivot free untuk menantau proses alokasi dan pembebasan memori, jumlah slot aktif, total alokasi, dan total pembahasan dan stack watermark tasks. Jadi kesimpulannya adalah kedua program ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memantau program heap pada FreeTOS. Namun ESP32 lebih fokus pada analisis detail berbagai jenis memori yang tersedia pada chip ESP32, sedangkan STM32 lebih fokus pada simulasi proses alokasi dan pembebasan memori serta pemantauan penggunaan heap selama program berjalan. Dengan kata lain, STM32 lebih menonjolkan informasi struktur memori, sementara STM32 lebih menonjolkan perilaku penggunaan memori oleh task FreeTOS. Itu yang saya bisa jelaskan pada program ini. Itu saja. Setelah ini saya akan memberikan video praktikum saya. Oke teman-teman, untuk percobaan pertama di sini kita mengakses 3 sensor sekaligus, yaitu saya menggunakan HCSR, DHT, dan ada RTC, yaitu meskipun ini RTC real time clock, tapi di dalamnya itu ada sensor suhu juga teman-teman. Jadi saya gunakan RTC. Kita di sini projectnya itu FreeRTOS dengan menggunakan 3 atau lebih sensor, dan kita akan mengakses juga ADC dan DAC, kemudian ada SPI juga. Kita ada SPI juga, dan juga kita mengakses I2C. Jadi kita menggunakan LED OLED untuk mengakses I2C, lalu kemudian ADC dan DAC menggunakan potensio untuk LED,
Dan untuk SPI-nya sendiri teman-teman kita menggunakan yaitu modul SD card seperti ini. Ya, ini untuk programnya sudah kita upload. Sebentar. Programnya sudah upload sukses untuk terupload. Kita bisa lihat untuk tampilan LCD-nya ini kita akan atur dulu. Ini ada push button untuk mengganti modenya. Untuk mengganti mana yang ingin dijalankan, ini untuk patch 1, ini 2, untuk RTC, lalu ada potensio juga, lalu kemudian ada HCSR juga. Untuk patch 1 kita akan bahas terlebih dahulu. Untuk patch 1 ini untuk tas 1, untuk DHT 22 ini memonitoring sebentar. Untuk DHT 22 ini 29 derajat Celcius dan HAM kelembapannya itu sekitar 39,4%. Lalu kita next lagi untuk RTC, yaitu karena real time clock jadi saya tambahkan juga untuk timenya. Untuk sekarang jam 2:36 siang dan date-nya itu tanggal 2 bulan 6 tahun 2026 dan untuk temperaturnya ini 28,8 Celcius. Lalu untuk patch 3 potensio kita akses langsung teman-teman. Kita akan putar potensionya, kita akan putar ya. Untuk ADC raw nya kita akan 0, lalu LED nya tidak menyala teman-teman. Untuk LED nya kita akan putar lagi, kita akan tambah menjadi 1000 lebih sampai LED nya menyala. Dan ya menyala teman-teman. Untuk LED nya ketika diputar di angka 2100 ADC nya dan DAC output nya sekitar 138/255. Lalu status LED nya on. Kita akan putar lagi sampai mentok ke kiri. Kita akan mentokkan teman-teman. Ya, ini sudah mentok. Oke, langsung kita lanjut ke patch 4. Di patch 4 ini ada CSR, yaitu distance. Kita menggunakan sensor HCSR untuk mengetahui jarak. Oke, mungkin untuk percobaan pertama dengan menggunakan ESP32 dengan project FreeRTOS, SPI I2C dan ADC DAC kita sudah mengakses semuanya. Oh iya, kemudian untuk modul SD card-nya kita bisa melihat di bagian monitor ini, serial monitor di VS Code. Ya, kita bisa lihat untuk SD card-nya ini akan meng-save data yang sudah kita ambil dengan menggunakan sensor.
akan di save melalui SD card ini. Ya mungkin untuk segitu saja untuk percobaan pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah penjelasan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian